Jika kau ingin menghina, maka hinalah dirimu sendiri, jangan hina pemimpin negeri ini. Dengan engkau menghina pemimpin negeri ini, secara tidak langsung engkau telah menghina negeri ini. Apakah mata kalian tidak terbuka untuk melihat kenyataan yang ada? Bayangkan, pemimpin kita saat ini dipuji-puji dan diagungkan serta disegani oleh seluruh negara yang ada. Namun kenapa kita sebagai rakyatnya malah menghina, mencacinya serta menghujatnya? Secara tidak langsung dengan kalian merendahkan pemimpin sendiri, kalian telah merendahkan negeri ini. Ingat wahai saudara-saudara, ketika kalian yang menjadi pemimpin, belum tentu kalian sanggup untuk menjalankan tugas seperti yang beliau lakukan. Mudah-mudahan mampu menyadarkan. Terima kasih. Salam NKRI Merdeka. Salam NKRI. Semangat beraktivitas. Semoga sentiasa sehat selalu. Kata-kata hari ini, meskipun kita tidak tergabung dalam kabinet kerja, tapi cobalah kita menggabungkan diri ke dalam kabinet kerja. Biar adil antara rakyat dengan pemimpinnya. Rakyat bekerja, RT bekerja, RW bekerja, lurah bekerja, camat bekerja, bupati bekerja, gubernur bekerja, DPR bekerja, DPRD bekerja, menteri bekerja, wakil presiden bekerja, presiden bekerja. Jadi adil, kita semua adalah kabinet kerja. Salam NKRI Merdeka. 8 triliun demi tambal bengkak proyek kereta cepat. Prestasi banget ya. Ya kan udah jelas kan. Prestasi banget, Pak. Banget. Prestasi banget. Kalau hutang untuk pemerintahan sekarang jelas semuanya. Hutang tujuannya untuk apa? Hutang arahnya kemana? Hutang dialokasikan untuk apa? Hutang timbal baliknya apa? Kan udah jelas, ada timbal baliknya, alokasinya jelas, terus arahnya jelas, tujuannya jelas kan? Jadi apresiasi dong kita. Daripada yang dulu hutang mana hasilnya? Hutang kok malah mangkrak jadinya? Hutang teriak-teriaknya gunting pita, padahal belum selesai itu tugasnya. Belum selesai itu proyek-proyeknya. Nah, akhirnya jadinya ya sisa-sisa beton-beton itu yang ada. Jadi ya Warisin ke utang negara. Warisin tuh kesejahteraan buat rakyat. habis minum, alhamdulillah dulu. Biar fresh penyampaiannya. Kalau nggak mau punya hutang, balik aja di masa lalu. Di eranya siapa itu? Ya itulah. Yang di masa itu harga bakwan kan masih Rp250. Upahan kerja harian masih Rp15.000 ya. Bukan dolar. Kalau hutang itu bukan warisan untuk negara. Karena hutang itu adalah sebagian fungsi untuk memajukan sebuah negara. Negara Jepang kita mengetahuinya adalah negara maju. Dan negara Jepang itu memiliki hutang. Negara-negara di Eropa, Portugal, Spanyol, Itali juga punya utang. Apakah mereka bukan negara-negara maju? Maju dong ya. Lebih baik mewariskan hutang, tapi hasilnya itu menjadi kenyataan. Ya, nggak perlu disebutin lah apa saja yang udah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Dan coba lihat warisan apa yang sudah diberikan
di era sebelumnya untuk Indonesia. Membanggakan Hambalang dan apresiasi gunting pita. Sekali lagi, kalau nggak mau punya hutang, balik aja ke masa lalu. Karena Jokowi dinilai gagal mengelola negara dan telah mengecewakan rakyat Indonesia. Assalamualaikum, izin stit wahai saudara. Saya setit video Anda yang ada kata-kata Pak Jokowi gagal mengelola negara dan mengecewakan rakyat Indonesia. Saya ingin berpesan kepada saudara, ketika menyampaikan sebuah narasi, coba gunakan suara asli Anda sehingga itu terdengar benar-benar suara rakyat Indonesia, bukan suara Google Media. Baik, saya akan menjawab setit itu yang mengatakan rakyat Indonesia kecewa dengan Presiden Joko Widodo karena tidak bisa mengelola negara. Rakyat Indonesia yang mana yang kecewa? Saya bisa mengatakan rakyat Indonesia yang kecewa dengan Presiden Joko Widodo adalah rakyat Indonesia yang saat itu pernah menggerogoti isi Indonesia dan saat ini tidak lagi mampu menggerogoti isi Indonesia. Yang saat itu meraih keuntungan dari Indonesia untuk memenuhi isi dompetnya, kantongnya, sakunya, dan saat ini tidak lagi bisa untuk melakukan itu semua. Itulah rakyat Indonesia yang kecewa. Dan kalau kita mau menilai dari sisi globalnya keseluruhan rakyat Indonesia, maka tidak ada rakyat Indonesia yang kecewa dengan Presiden Joko Widodo, melainkan rakyat luar negeri, bahkan pemimpinnya kecewa dengan Presiden Joko Widodo. Seharusnya kita bisa melihat dari sisi dua bola mata kita. Apa saja yang sudah dikerjakan Presiden Joko Widodo. Dan seharusnya kita membuka hati kita dalam-dalam, kita melihat dari dalam lubuk hati kita, seperti apa keikhlasan Presiden Joko Widodo telah membuat Indonesia semakin mengarah kepada negara yang maju. Saya hanya heran kepada saudara-saudara yang kecewa dengan Presiden Joko Widodo. Apa yang kalian kecewakan? Presiden Joko Widodo telah mengharumkan nama Indonesia. Indonesia disegani seluruh negara yang ada berkat Presiden Joko Widodo saat ini. Seharusnya kita sebagai anak bangsa itu berterima kasih. Memiliki pemimpin yang benar-benar kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas salah-salah kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sepo. Wow, keren banget ini anak muda ya teman-teman. Dan sebelumnya saya sudah pernah mereaksi video-video dari anak muda yang ya penampilannya sederhana ala kadarnya, tetapi buah pemikirannya dan kata-katanya sangat cerdas luar biasa ya. Ya, kita membutuhkan generasi-generasi yang seperti ini yang menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara dari tidak perlu hal-hal yang terlalu wah atau besar, tapi hal-hal kecil seperti ini ya sudah sangat bernilai ya. Oke teman-teman, karena dalam video yang saya reaksi ini ada kaitannya dengan hutang negara, saya akan tampilkan video di part konten selanjutnya ya, dari penjelasan Ibu Sri Mulyani dan juga orang dari Kementerian Keuangan ya. Mungkin kita perlu dengarkan penjelasan singkat dari mereka agar kita mendapatkan pemahaman atau literasi yang baik ya, sehingga kita teredukasi. Jangan sampai karena narasi-narasi yang banyak dibangun
opini-opini liar yang berkembang di media sosial menyerang pemerintah dengan isu-isu dari utang negara ini ya, kita akhirnya terpengaruh tanpa bisa menyikapi atau melihat secara objektif dari sisi lainnya ya. Oke, saya belum bisa berbicara terlalu banyak teman-teman. Saya akan tampilkan setelah konten ini mungkin video penjelasan dari Kementerian Keuangan ya soal hutang negara. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.